Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual, saya akan bicara mengenai hot topic lah ya. Tapi before that, saya akan kasih lihat teman-teman saya punya chopping board product juga teman-teman seperti biasa ya. Okay, for my international viewers, I do really appreciate you tuning into my channel and watching my videos. However, I'm here in Indonesia. I'm speaking to mostly of my Indonesian audience. Okay, I'm selling these chopping board products as well as I'm going to discuss a trending topic. I hope you don't mind if you like to understand what I'm saying. That you can always switch on the captions to your preferred language. I've given a lot of many language choices for you to convert from my Indonesian to your language of preference. Anyway, thank you for watching. Okay, teman-teman, ini seperti biasa ya. Saya akan kasih lihat ini chopping board produk saya yang agak lumayan besar teman-teman ini ya. Ini diameternya bukan yang seperti biasa ya. Ini yang 45, ini yang 50 cm teman-teman ini. Diameter 50 cm, tebal ini hanya 5 cm teman-teman ya ini ya. Tapi ini juga lumayan berat lah ya. Ini kurang lebihnya ada di atas 13 kiloan ya teman-teman begitu ya. Ini memang ukurannya saya nggak setebal yang biasa 10 cm yang saya kasih lihat teman-teman. Ini yang cuma 5 cm ya. Ini saya punya stok juga agak terbatas teman-teman ya. Ini karena saya juga ini dia kita cuma mau kasih tuh options lah ya, kasih pilihan ya supaya tuh consumers mungkin merasa yang tebal agak terlalu harganya lebih mahal. Nah, makanya kita kasih yang lebih tipisan teman-teman, tapi diameternya lebih lebaran teman-teman ya. Ini terbuat seperti saya udah bilang selalu di setiap video ini, terbuat dari high molecular weight polyethylene ya teman-teman ya, HMW, yang ini yang grade yang PE yang 500. Kita masih terbuat dari Eropa teman-teman. Saya mau jujur ya. Jadi teman-teman bisa tenang ya, kita udah FDA approved di US sama ada IQNet certification di Europe ya. Ini bahan ini teman-teman ya, saya mau jujur ya, ini bahan the minimum standard yang dipakai di negara-negara tuh berkembang sama maju teman-teman ya. Terutama ini udah di US, udah ada di Europe, bahkan sekarang juga udah ada di Asia termasuk China, Hong Kong sama Singapura teman-teman begitu. Jadi ini kenapa kita pakai bahan ini teman-teman ya? Saya mau jujur ya, memang sekilas teman-teman lihat di pasar, oh banyak kok, semua sama juga plastik ini, tapi beda teman-teman. Saya mau jujur ya, itu plastik yang mungkin bentuknya sama atau mirip ya, kelihatannya mungkin sama atau mirip juga, tapi sebenarnya mereka tuh terbuat dari grade yang lebih lembek teman-teman. Teman-teman bisa ngetes lah ya, mungkin bisa jalan-jalan ke hotel-hotel bintang 5, bintang 4 teman-teman di Indonesia ya, di Jakarta sama di Bali terutama ya. Bisa lihat, bisa compare teman-teman begitu ya, atau mungkin kayak supermarket Horeca begitu teman-teman, yang jual kayak Thailand tebal besar begini ya begitu. Jadi teman-teman bisa compare sama Kontes, coba lihat begitu ya teman-teman ya. Saya juga ada kasih insert di video short saya yang tes kekerasan teman-teman. Bisa akses di channel saya under the short saya gitu. Under the short saya ada video satu yang tes kekerasan teman-teman. Jadi emang kita ada bekas ya, tapi kita nggak bisa tuh nancep atau pisaunya nancep atau masuk ke dalam lebih dari permukaannya dibanding sama yang ada di pasar di Indonesia saat ini teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat lah ya, bisa cek juga gitu. Memang saya mau jujur ya, kita lebih mementingkan quality ya teman-teman daripada tuh harga lah ya begitu, karena jangka panjang kita juga tahu ini bahan mikroplastik ini juga bisa menyebabkan tuh kanker teman-teman begitu ya. Kita nggak sadar itu permukaan, kalau yang teman-teman bisa lihat tadi ya, ada sebagian di hotel, saya nggak mau mention ya teman-teman, bahkan hotel bintang 5 pun ya. Jadi itu permukaan udah habis tapi mereka masih pakai teman-teman begitu ya. Begitu memang dia bilang, oh pakai 3 bulan buang, 3 bulan buang. Kita punya lebih tahan daripada 3 bulan teman-teman ya. Kita punya bahan ini 4 kali lipat lebih keras teman-teman gitu ya. Jadi bisa melebihi setahun lebih teman-teman begitu ya. Jadi untuk keamanan kita bilang namanya food safety standard teman-teman. Jadi supaya tuh makanan-makanan yang di chopping di atasnya tuh tidak terkontaminasi sama mikroplastik teman-teman begitu ya. Anyway ya, saya udah tiap kali saya selalu bilang di video saya teman-teman. Jadi teman-teman bisa, kalau ada inquiries nanti bisa reach di Instagram H3 Ranger teman-teman. By the way, sekarang juga kita udah ada di TikTok shop juga teman-teman, karena Tokopedia sama TikTok sekarang udah combine ya. Jadi saya udah masukin beberapa items juga di TikTok ya teman-teman, di TikTok shop ya. Jadi atau /Tokopedia lah begitu, combine sekarang ini ya. Kalau teman-teman ada ukuran tertentu, nanti saya bisa bikinin itemnya untuk dijual di e-commerce teman-teman gitu ya. Anyway ya, ini yang bulat ini kita juga ada variant teman-teman. Ini yang segi 8 ya. Ini sebenarnya tadinya mau dibulatin juga teman-teman, tapi ini karena saya punya customer bilang, oh ternyata juga bagus juga ya ini segi 8, kenapa nggak coba teman-teman begitu ya. Kayak
lebih namanya secara feng shui juga lebih bagus teman-teman begitu ya. Dibilang kayak segi 8 kayak Papua teman-teman begitu ya. Anyway, ini juga ada option, kita juga bisa potongin teman-teman yang customize ya. Selama quantity-nya bisa mencukupi, kita bisa customize teman-teman begitu ya. Anyway, ya teman-teman kalau ada inquiries atau perlu ini customization bisa reach di Instagram H3 Ranger ya teman-teman begitu ya. Mungkin hari ini saya mau sedikit bicara teman-teman yang mengenai yang sekarang ini yang barusan terjadi teman-teman ya. Baru 2 hari ini ya, ini yang si Air India ya gitu yang baru crash itu ya begitu ya. Ngeliatnya juga sangat sedikit menyedihkan ya begitu ya. Jadi saya juga pikir wah ini kenapa bisa begitu teman-teman, padahal pesawatnya juga teman-teman bisa lihat ya, cek infonya di YouTube sama di online semuanya udah ada teman-teman. Saya nggak mau mengulang untuk the hard facts ya gitu teman-teman, bahwa pesawat itu masih baru ya. Pesawatnya baru umur katanya dibikin 2014 ya, jadi baru umurnya baru 11 tahun untuk pesawat teman-teman, masih tergolong tuh baru sekali gitu. Biasa kalau ada airlines mungkin bisa pakai pesawat yang umurnya di atas 15 tahun, 20 tahun bahkan lebih teman-teman gitu ya. Ini terbilang masih baru. Dan juga ini yang Boeing 787 ini, yang Dreamliner ini teman-teman ya, dia itu belum pernah ada rekor tuh air crash ya begitu ya, atau plane crash ya, belum ada teman-teman sama sekali. Ini baru yang pertama kali ya. Katanya ini dibilang si Dreamliner 787 ini masih tuh boleh dibilang salah satu pesawat yang paling aman di dunia teman-teman begitu ya. Jadi dibanding sama yang tipe lain lah ya begitu ya, yang banyak lebih sering crash gitu teman-teman begitu. Jadi ini juga sangat menganehkan. Kalau kita lihat dari videonya lah ya, itu udah kelihatan bahwa tuh itu pesawat tuh nggak ada masalah tentang power atau karena dia udah bisa naik ke atas teman-teman. Tapi kenapa udah naik nggak lama sebentar langsung dia turun lagi teman-teman begitu ya. Jadi kalau saya lihat banyak video-videonya di YouTube teman-teman ya, itu kelihatannya sih kayaknya sih kalau dibilang agak sedikit menunjukkan tuh pilot error teman-teman gitu. Jadi kayaknya mungkin pilot itu salah, katanya dia bilang harusnya dia ke gear up ya teman-teman ya begitu ya, harusnya dia ke ke flap, supaya tuh dia bisa naik teman, tapi dia bikin tuh bukannya gearnya yang rodanya naik teman-teman, tapi malahan pesawat itu dia diturunin teman-teman begitu, flapnya yang naik teman-teman gitu atau turun ya begitu. Jadi salah karena kenapa? Dia ada yang pilot itu memang udah ada beberapa yang expert pilot itu yang testify teman bahwa tuh katanya dua gear itu bersebelahan teman-teman begitu ya. Nah, mas takutnya dia salah turunin yang mana teman-teman begitu, yang harusnya tadinya harusnya roda berbalik malahan yang sayap teman-teman begitu. Jadi yang satu lagi gitu. Jadi takutnya ini yang first officer ini apa dia nggak salah ngelihat atau dia salah tarik teman begitu ya. Ya kan harusnya dia roda yang diituin berbalik, dia sayap yang diturunin. Jadi akhirnya dia sayap yang dinaikin, jadi akhirnya dia pesawat itu nggak bisa naik gitu ya kan. Jadi itu sih masuk logika teman-teman gitu, dipikir tuh karena pesawatnya juga masih baru ya, dan juga nggak ada masalah sebelumnya teman-teman begitu ya. Ini baru sejarahnya tuh 787 Dreamliner ini baru pertama kali jatuh teman-teman begitu ya. Jadi kalau dilihat kelihatannya sih itu sangat argumennya kayaknya menuju ke sana teman-teman begitu ya kan. Ini pilot ini dibilang juga katanya ini pilot yang si officer ini teman-teman yang first officer yang dampingin si pilot lah. Itu si pilot lebih tua lah ya, si first officer, tapi katanya dia bilang si first officer ini juga udah lumayan jam terbangnya ya, kurang lebih ada 9 ribuan kalau nggak salah teman-teman gitu ya. Jadi udah dibilang juga lumayan. Apa karena hari itu dia ya kita memang pengalaman jam terbang itu juga bukan suatu garansi ya teman-teman gitu ya. Bisa jadi juga dia pas hari itu dia kurang konsentrasi atau dia mungkin capek atau bagaimana gitu teman-teman ya. Jadi dia nggak bisa nggak kurang konsen atau gimana, atau dia salah tarik gitu teman-teman, karena itu memang katanya bersebelahan teman-teman gitu ya. Jadi itu kita argumen yang paling mendekati lah teman-teman. Ini juga per hari ini juga black box-nya juga belum terbaca ya teman-teman begitu. Jadi saya pikir kayaknya kedengarannya yang paling convincing lah, convincing maksudnya yang paling meyakinkan lah teman-teman begitu ya. Saya ini argumennya ke sana teman-teman begitu ya. Karena dipikir karena semuanya itu pesawatnya masih baru, atau mungkin yang kita juga nggak tahu lah ya, mungkin ada sedikit error di engine, tapi nggak mungkin katanya error di engine teman-teman gitu, karena engine kelihatan juga kuat ya, begitu juga ya umur pesawat juga masih muda teman-teman begitu ya. Jadi kelihatannya begitu. Saya cuma mau kasih sedikit sharingnya teman-teman ya.
Ini saya sebenarnya ini bukan yang pertama kali saya nonton begini lah ya, investigation ya. Saya jujur saya suka nonton air crash investigation begini teman, udah semenjak dari dulu lah, udah dari semenjak saya kecil teman-teman ya. Dulu masih ada tuh namanya channel National Geographic teman-teman ya. Dulu ya, kita waktu saya baru lulus juga, ya waktu itu saya masih di luar juga teman-teman, masih kuliah apa, saya suka nonton teman-teman ya, kayak National Geographic atau bahkan Discovery Channel teman-teman begitu ya. Itu Discovery juga ada banyak genre-nya teman-teman ya. Ada yang Discovery Animals, ada yang Discovery otomobil, ada yang Discovery juga aerospace atau gitu. Jadi Discovery juga ada yang living teman-teman. Jadi banyak genre-nya teman-teman gitu di Discovery Channel dulu saya ingat ya. Jadi saya suka nonton teman-teman gitu ya. Yang paling saya sering nonton, saya jujur ya teman-teman, ini memang yang air crash investigation ini teman-teman. Kalau bisa lihat mungkin zaman-zaman dulu ya, tahun 90-an 2000-an tuh masih ada teman-teman. Sekarang National Geographic sama Discovery udah nggak ada lah ya, begitu ya, gitu untuk cable channel teman-teman begitu ya. Jadi di YouTube sekarang udah banyak teman-teman begitu, teman-teman bisa cek lah begitu. Jadi saya suka nonton teman-teman ya gitu. Kadang saya suka nonton, jadi saya suka sering ngelihat, saya juga mau tahu teman-teman. Sifat saya mungkin sedikit agak inquisitif lah ya, saya orangnya pengen cari tahu yang sebenarnya gitu teman-teman ya. Kenapa bisa begitu ya gitu. Saya sangat bersyukur teman-teman selama ini ya. Saya studi di luar ya. Saya juga kerja di Singapura, sering bolak-balik antara Singapura sama Indonesia teman-teman begitu ya. Saya nggak pernah sekalipun saya ada pernah accident atau kecelakaan atau ada mishaps di langit teman-teman waktu lagi terbang ya. Saya nggak pernah teman-teman. Ada yang kadang-kadang papa saya atau teman atau rekan bilang, oh kadang pesawat bisa beginilah, atau kayak kalau katanya yang di Bangka teman-teman ya, yang di runway di Bangka agak pendek lah ya, karena kan saya juga kadang suka pulang ke Bangka untuk cengbeng teman-teman gitu. Jadi dibilang, oh kalau naik Lion Air di Bangka itu menakutkan teman-teman, karena dia pas turunnya itu dia landasannya terlalu pendek teman-teman begitu. Jadi saya selama ini saya bersyukur nggak pernah merasakan tuh yang kayak gimana banget teman-teman. Palingan cuman kayak turbulence lah ya, kayak di langit dia goyang-goyang ya karena anginnya kencang atau pas ada thunderstorm atau apa gitu teman. Tapi saya selama ini saya bersyukur teman, saya nggak pernah sekalipun pengalaman buruk lah teman-teman gitu ya. Padahal kalau dibilang seumur hidup saya udah banyak terbang teman-teman begitu ya kan. Kalau dikumpulin dari sejak saya masih kecil teman-teman ya, pertama kali terbang umur masih kecil juga lah teman-teman begitu ya. Dulu ya kan ke luar kota teman-teman begitu ya, ke Bangka pernah iya ya kan, ke Bali apa segala macam teman-teman begitu. Jadi saya bersyukur teman-teman begitu ya. Kadang saya suka lihat ini ya, nonton program sebegini teman-teman mengenai air crash investigation ya, yang tadi saya bilang teman-teman. Kadang selalu tuh masalah utamanya ya teman-teman ya, saya mau jujur ya, masalah utamanya itu selalu tuh pilot error teman-teman begitu ya. Ini juga udah dibilang di Google ya, mengikuti survei lah ya, pesawat jatuh itu selalu karena tuh ulah si pilotnya teman-teman begitu. Memang ada lah ya, tentu ada masalah mungkin dari airportnya ya, dari runway-nya, atau bahkan juga dari pesawatnya teman-teman gitu ya. Tapi kebanyakan teman-teman ya, the number one factor ya untuk plane crash lah itu selalu tuh pilot error teman-teman begitu. Kalau nggak pilotnya, saya pernah nonton temen, kalau nggak pilotnya dia mabuk ya, karena dia malam sebelumnya dia minum atau dia kurang tidur ya. Jadi dia agak error teman-teman begitu ya. Atau kadang-kadang pilot juga bisa marah, bisa emosi teman-teman ya. Atau dia pas kebetulan dia dapat partner, officer pilotnya itu dia sebelahnya dia nggak suka, atau dia agak sentimen atau bagaimana teman-teman, dia bisa tuh bikin jadi emosi, jadi akibatnya kena ke pesawat tuh teman-teman. Dia jadi kayak marah dan emosi gitu teman-teman, nggak bisa mengendalikan dirinya gitu teman-teman begitu ya kan. Memang ada lah ya, ada juga banyak faktor ini yang saya selama saya nonton banyak program ini teman-teman air crash investigation ya, banyak juga kayak misalnya yang sering teman-teman kayak burung misalnya kayak di Korea lah ya, di Korea, di Singapura juga ada teman-teman gitu, kayak banyak burung terbang teman-teman. Jadi dia nggak sengaja dia masuk ke mesin pesawat teman-teman begitu, itu juga banyak teman-teman begitu. Tapi itu sekarang udah ada kalau di airport luar lah ya, katanya udah dipasang siren teman-teman ya. Siren itu jadi bikin kayak suara menakutkan burung atau burung-burung lain teman-teman yang mau mendekati itu pesawat atau airport teman-teman ya, area airport. Jadi dia bikin kayak sinyal atau bikin kayak supaya tuh burung tuh nggak betah
tinggal di dekat airport supaya mereka pergi gitu teman-teman gitu ya. Jadi itu juga udah ada sekarang teman-teman gitu ya. Nah udah gitu kayak misalnya hal-hal kecil pun teman-teman ya, kayak runway itu ya, yang katanya sering terjadi teman-teman, itu suka ada kayak benda, mungkin kayak ada benda tajam ya, atau mungkin ada kayak pecahan besi ya, atau apa teman-teman ya, bahkan paku pun, sekecil paku pun ya, pernah bikin pesawat tuh kebakar dan jatuh teman-teman begitu. Pernah juga teman-teman kayak paku gitu, paku karena mungkin karena runway-nya itu ya, dia apa namanya, mungkin dia nggak bersih teman-teman ya, atau ada mobil lewat, atau mungkin ada apa benda jatuh apa dari pesawat yang sebelumnya teman-teman, atau benda serpihan apa teman-teman. Jadi pesawat yang the next plane ya, yang datang turun atau yang mau take off ya, kena teman-teman gitu, benda itu kelindes roda, langsung dia bisa nusuk ke badan bawah pesawat teman-teman ya. Jadi itu nggak disadarin sampai nanti pesawatnya udah mungkin setengah jam di udara atau di tempat lain teman-teman gitu, baru tuh kejadian teman-teman gitu juga ada ya kan. Itu juga sekarang makanya kalau mungkin di airport yang udah advance lah ya, airport mungkin ya saya nggak tahu di Indonesia, misalnya jujur saya nggak tahu sama sekali ya. Tapi kalau di luar katanya dia bisa bikin scan runway itu teman-teman ya, ada benda-benda tajam atau benda-benda apa yang besi yang berbahaya teman-teman. Mungkin kalau benda-benda lembek enggak kali ya, kayak mungkin kayak plastik atau karet atau debu mungkin masih nggak apa-apa teman. Tapi kalau benda-benda kayak tajam kayak besi apa yang bisa tuh dari runway bisa nempel atau nancep ke badan pesawat, itu yang berbahaya teman-teman begitu kan. Jadi pas pesawat turun atau pas pesawat mau take off teman-teman begitu kan. Jadi itu juga mesti selalu tuh dicek teman-teman gitu. Saya nggak tahu di sini lah ya. Saya udah tahu orang Indonesia kayak bagaimana teman-teman. Saya juga nggak mau ngomong lah ya begitu. Jadi namanya itu airportnya teman-teman ya. Airportnya tuh harus advance, harus maintenance, harus benar-benar tuh 5 star gitu teman-teman ya. Benar-benar dicek runway-nya ya secara itu. Dan juga mungkin dia kalau misalnya ada juga ya teman-teman yang airportnya tuh yang kuno ya, pas mati lampu atau mati listrik lah ya, airportnya mati listrik, jadi dia semuanya signal semuanya nggak dapat ya, nggak dapat pesawat akhirnya mau ngapain, mana yang mau turun atau yang mau naik teman-teman, atau yang mau lepas landas saya, mereka juga bisa kena accident teman-teman begitu. Jadi power backup juga di airport juga penting teman-teman. Power backup tuh misalnya dia harus ada genset ya, harus ada apa kalau pas kebetulan negaranya mati lampu atau bagaimana teman-teman. Kemarin kejadian yang di itu kan yang di mana tuh, di Venezuela atau di Meksiko saya lupa teman-teman ya, itu semua sampai 1 harian mati. Di Bali juga kemarin juga ada kejadian teman mati listrik ya begitu ya. Itu airport paling nggak boleh tuh mati listrik teman-teman. Dia harus ada sedikit minimal, kalau dia mati harus ada backup genset atau dia bisa nahan teman-teman. Jadi supaya ada komunikasi semuanya gimana teman-teman gitu, pas pesawat mau turun atau pas pesawat mau naik teman-teman gitu. Itu juga pernah ada kejadian begitu teman-teman. Jadi itu airport punya level, punya teknologi teman-teman, itu juga penting teman-teman ya. Mulai dari airportnya ya, runway-nya, maintenance, sampai juga pesawatnya ya. Pesawat masih bisa dijaga lah teman-teman ya, umur pesawat ya. Jadi kalau airlines dia pintar ya, dia beli pesawat-pesawat yang muda-muda umurnya ya, misalnya antara di bawah 10 tahun. Misal kayak di Singapura teman-teman ya. Saya mau jujur ya, Singapore Airlines itu dia karena dia ya memang negaranya juga kaya teman-teman ya, airlines juga banyak duit, dia bisa mampu beli tuh pesawat-pesawat yang baru teman-teman. Dari baru dia hanya pakai palingan juga nggak sampai 10 tahun ya teman-teman ya, dia udah langsung dijual pesawat itu teman-teman gitu ya kan. Dan biasanya ya, saya mau jujur deh, si pesawat yang Indonesia ini, yang airline Indonesia beli teman-teman, atau ya karena nggak semampu atau sekaya yang airline di Singapura teman-teman ya. Ini kita mau ngomong jujur di Asia Tenggara teman-teman begitu ya. Karena saya juga pernah ada temen lah ya, sama rekan kerja juga kerja di airport teman-teman, di Changi Airport di Singapura. Jadi dia bilang masa katanya, oh kalau di Singapura itu, Singapore Airlines itu dia belinya selalu baru teman-teman ya. Dia selalu beli baru, dan di bawah umurnya kalau dia nggak sampai 10 tahun atau dia 10 tahun lebih, dia jual teman-teman, nggak sampai 5 tahun teman-teman gitu ya kan. Enggak, maksudnya nggak sampai 10 tahun, di atas 5 tahun lah ya, di atas 5 tahun sampai 10 tahun itu pesawat itu selalu dijual teman-teman. Jadi dia nggak mau pusing, nggak mau tuh dia jaga apa, atau ya namanya juga barang elektronik teman-teman ya. Kita juga sendiri juga punya pengalaman ya, kayak handphone ya, barang-barang elektronik apalagi sekarang serba digital lah ya begitu. Kemarin juga ada yang saya nonton teman-teman, yang belum lama ini saya nonton yang dari Surabaya ke Singapura teman-teman. Itu yang Airbus lah, Airbus yang flight 8501 ya, yang dari Surabaya subuh-subuh tuh pagi-pagi yang nyemplung di Laut Jawa teman-teman ya, yang mau ke Singapura. Itu karena itu pesawatnya juga sebenarnya belum terlalu tua teman-teman ya, kayak di atas 10 tahun kayaknya, ada di atas 10 tahun lah ya, tapi
Itu karena dia punya circuit board itu teman-teman ya, salah satu circuit board apa tuh namanya kayak motherboard lah ya, circuit board itu ada yang nggak benar teman-teman begitu. Jadi sehingga tuh membikin tuh dia punya electronic system tuh di pesawat tuh jadi nggak benar teman-teman gitu. Terus si pilot itu yang flight itu teman-teman yang dari Surabaya ke Singapura itu yang jatuh di Laut Jawa, dia tuh di tengah-tengah udara lagi flight teman-teman, dia reset dia punya sistem teman-teman begitu. Memang itu pesawat udah nggak benar, error teman-teman, karena dia punya circuit board itu ya, atau motherboard lah ya, atau electronic board lah teman-teman. Nah begitu yang dikasih lihat yang di video yang saya nonton teman-teman ya, dia ada semacam kayak karatan atau udah mulai tuh circuit board itu kayak nggak, karena udah wear and tear juga kali ya, udah dipakai mungkin ya, sering dipakai, jadi dia agak sedikit tuh ada kayak karatan atau kayak mau copot-copot gitu teman, besi-besinya ya begitu, sehingga dibikin tuh error begitu teman. Itu juga bikin jadi akibatnya electronic system itu jadi nggak benar teman. Padahal pesawatnya nggak ada masalah ya, tapi karena electronic system itu nggak benar, jadi semuanya, jadi elektroniknya semua jadi nggak benar. Pesawat si pilotnya mikir ini kenapa ya, kan? Jadi udah daripada begitu di reset aja teman-teman gitu ya kan gitu. Kalau pas ada di bawah pesawat lagi nggak terbang, reset sih nggak apa-apa ya kan. Yang selalu dia lakukan sebelum-sebelumnya ya, pas sebelum dia take off atau ini dia reset masih nggak apa-apa teman. Tapi kalau lagi di udara reset juga itu juga lagi bahaya teman-teman. Kayak kita lagi ngomong di handphone lah ya, tiba-tiba kita pencet setting atau bagaimana ya kan, takutnya kan hubungan call kita putus teman gitu kan, seperti kayak begitulah ya kan. Jadi kadang-kadang itu tergantung juga dari si pilotnya juga teman-teman gitu ya. Yang tadi saya bilang ya, bahwa tuh pilot itu faktor yang utama untuk pesawat tuh bisa sukses sampai di tujuan atau enggak gitu teman-teman gitu. Sebagai pilot ya kita juga harus bisa, kayak kemarin saya nonton banyak beritanya teman-teman yang ada yang belakang ini lah ya, dia jadi ada pilot kayak Singapore Airlines, apa sedikit langsung dia nggak mau ngambil resiko teman-teman ya, walaupun di delay sampai kebesokan harinya atau 2 harinya itu flight ya, yang tadinya udah bawa penumpang banyak di pesawat dan juga barang semua udah masuk ke pesawat, akhirnya di cancel ya kan, balik lagi ke airport, semuanya barang diturunin ganti pesawat atau bagaimana. Itu paling cuma masalah sedikit doang kecil teman, tapi dia nggak mau beresiko ya, dia pikir nggak bisa nih begini gitu teman. Jadi itu sebagai pilot juga kita harus mikir serba salah juga kadang-kadang teman-teman ya begitu ya. Saya mau jujur ya, kalau saya sebagai pilot teman-teman ya, kita lebih mementingkan apa dalam gitu. Kita sedikit-sedikit kita komplain, terus kita bilang oh ini pesawat nggak bisa nih, saya mau ganti pesawat atau bagaimana. Lama-lama kita mungkin juga bisa diberhentiin atau mungkin diganti sama pilot lain gitu, karena dianggap tuh pilot ini terlalu cerewet ya, sama manajemen airlines mungkin dianggap terlalu cerewet, terlalu penakut ya kan, terlalu ya begitulah teman-teman, dianggap tuh rese atau kayak terlalu terlalu pengecut teman-teman begitu. Jadi sehingga tuh membuang waktu airlines, akibatnya pesawat mungkin penumpang juga bisa cancel ya, tiket juga di refund teman-teman, akhirnya kena airlines ya teman. Tapi di samping itu dia juga harus bisa menjaga keamanan airlines itu jangka panjang teman-teman begitu ya kan. Jadi serba salah juga yang kita mau 100% sempurna pesawat, mungkin belum tentu juga 100% sempurna ya teman-teman gitu ya. Kadang-kadang juga ada penumpang bilang oh kenapa pesawat itu AC-nya tuh panas teman-teman ya, atau misalnya on-board entertainment-nya tuh ada yang nyala, ada yang nggak nyala teman-teman gitu kan. Jadi kan serba salah juga teman-teman. Tapi di samping sisi lain juga, kalau dia mau cuek teman-teman, atau dia mungkin kayak setengah-setengah mabok pilotnya teman-teman, jadi bisa aja dia bilang oh yaudah nggak apa-apa deh, cincai teman-teman, oh nggak apa-apa deh, oh nggak apa-apa deh, nggak apa-apa sampai suatu saat menjadi apa-apa teman-teman gitu kan. Bisa juga begitu ya kan. Jadi kalau saya sebagai pilot teman-teman, susah loh itu, posisi itu sebagai susah teman-teman. Mungkin kalau yang si first officer yang sebelahnya itu partner pilot teman-teman, dia hanya bisa mengikuti lah ya, dia hanya bisa nunduk sama si kaptennya teman-teman gitu ya kan. Tapi sebagai kapten pas pada saat itu juga pas kita harus dihadapin langsung di depan muka kita teman-teman ya, kita mau turun atau kita mau naik teman-teman begitu kan ya, atau kita mau terusin atau kita mau stop teman-teman begitu kan. Jadi susah gampang teman-teman mikir nggak kalau misalnya pas kita sebagai pilot si Air India itu ya, pas kejadian begitu, pas momen itu ya, pas detik itu gitu teman-teman ya, jadi kita juga bingung kita mau gimana ini, mau naik gearnya tapi nggak naik, tapi kenapa gitu temen. Dia nggak mungkin dia curigain si orang sebelah dia dong salah tarik itu gearnya itu temen-temen gitu kan, salah tarik handle-nya ya, begitu harusnya dia roda berbalik, dia tarik yang saya punya temen-temen, jadi dia sehingga nggak bisa naik temen-temen begitu kan. Jadi
dia nggak mungkin dia pada momen itu dia curigain si first officer sebelahnya tuh berbuat salah teman atau salah tarik handle teman begitu, dia nggak mungkin. Jadi dia mikir kenapa bisa begini, ya kan, apa nggak ada, katanya juga memang juga ada yang ngomong gitu teman-teman ya, ada yang bilang begitu, kenapa nggak ada warning system tuh bahwa tuh dia salah narik apa tuh namanya handle teman-teman begitu ya. Katanya di pesawat itu belum ada teman-teman ya. Jadi pada saat kadang masih pada sekarang ini teman-teman ya, ini yang Dreamliner 787 ini belum ada tuh signal begitu teman-teman. Jadi masih belum ada teman-teman begitu kenyataannya ya begitu. Jadi itu harus tuh masih gear up itu roda masih manual teman-teman begitu ya kan. Jadi dia pada saat itu dia kalau kita jadi dia teman-teman ya, dia ini kok nggak ada masalah ya, harusnya dia bisa naik teman-teman begitu. Tapi kenapa begini? Ya dia cuma pasrah aja teman-teman ya, dia hanya pasrah aja. Mungkin itu dia kurang lebih ada waktu mungkin kurang lebih 10 detik ya, 10 detik untuk merespon teman-teman begitu, kurang lebih pas dia turun begitu, kurang lebih ada nggak 10 detik, kurang lebih nggak sampai 10 detik, kurang lebih 5 sampai 6, 7, 8 detik kalau dari videonya teman-teman gitu. Dia harusnya detik-detik itu ya, dia harus cepat-cepat, dia harus berbuat apa teman-teman gitu. Dulu saya pernah ada kejadian sekali teman-teman yang saya sedikit agak shock juga ya. Saya hampir waktu itu saya dari perjalanan saya dari Bandung ke Jakarta teman-teman gitu ya. Memang apa namanya itu tiba-tiba mobil saya teman-teman ya, saya mau jujur ya, saya kan memang dari Bandung ke Jakarta waktu itu saya sendirian lah, saya sendirian, teman saya lagi balik. Jadi memang saya kecepatan tinggi teman-teman, karena posisinya kan kalau dari Jakarta ke Bandung ya bawa mobil ya, itu memang kan nanjak memang kita nggak bisa terlalu cepat teman-teman gitu ya. Memang mobil saya mobil kecil teman-teman, tapi pas saya balik ke Jakarta dari Bandung saya bisa cepat teman-teman ya begitu, apalagi mobil saya juga bawa barang teman-teman ya. Jadi pas turunan itu jadi mobil saya kencang teman-teman ya, saya nggak usah terlalu gas banyak karena ada posisi dari Bandung ke Jakarta tuh menurun teman-teman. Teman-teman tahu deh kayak yang apa tuh yang tol Cikampek lah teman-teman gitu. Jadi sorry yang Padalarang dari Bandung ke Jakarta teman-teman gitu, itu tuh turun terus. Jadi saya bisa kencang teman-teman gitu. Dan suatu saat teman-teman pas saya waktu di tol ya teman-teman ya, nggak ada mobil yang bisa lewatin saya. Saya mau jujur teman-teman, saya orang saya agak sedikit nyetir saya agak sedikit cepat teman-teman. Saya suka ngebut ya, tapi ngebutnya juga mesti lihat teman-teman gitu ya, mesti lihat posisi dan kalkulasi kita ngebutnya bagaimana teman-teman gitu. Kita nggak bisa juga setiap saat kita selalu tuh take over yang mobil lain teman-teman gitu kan. Jadi saya ngebut waktu itu posisi dari Bandung ke Jakarta, saya nggak ada mobil yang lewatin saya teman-teman gitu. Saya mau jujur ya, selalu saya ngelewatin mobil-mobil lain teman-teman gitu. Jadi dari posisi dari Bandung sama Jakarta, padahal mobil saya mobil kecil lah ya begitu ya, bukan CC gede lah teman-teman gitu. Jadi pas suatu saat tiba-tiba mobil saya juga hilang power teman-teman gitu, aneh ya kan. Yang biasa tadi saya lari 120-130 km teman-teman per jam ya kecepatan saya, tiba-tiba langsung ngedrop dari cuman nggak sampai 100 teman-teman, jadi cuman 70-80 teman-teman gitu, bahkan turun ke 60 teman-teman gitu ya, 60-70 teman-teman gitu. Jadi saya juga aneh, itu blinking di saya punya dashboard mobil ya, blinking saya punya mesin kuning teman-teman, blinking dia langsung nyala itu, padahal mobil saya kencang teman, mobil saya ya memang dulu saya mau jujur teman pernah kena terendam banjir sedikit lah ya, sampai setengah begitu kena sedikit teman-teman gitu. Tapi waktu itu udah keluar dari bengkel teman-teman ya, dia bilang udah nggak ada masalah teman-teman gitu. Itu kejadiannya waktu itu 2 tahun setelah yang banjir tahun 2020 itu teman-teman gitu ya. Jadi tahun 2020 itu yang pas tahun baru itu banjir teman, mobil saya kena teman-teman gitu ya. Nah, jadi pas itu saya tahun 2022 ya, 2 tahun kemudian teman-teman saya pergi ke Bandung lah ya sendirian gitu, teman saya agak bosan di Jakarta gitu jalan-jalan ke sana. Jadi pas saya balik itu teman-teman, untung saya pas pada momen itu teman-teman saya lagi cepet-cepetnya ya, saya ambil posisi ke kiri, karena waktu saya ngebut itu teman-teman ada juga mobil-mobil lain yang gila ngebut juga teman-teman gitu ya. Jadi kadang-kadang itu mobil di belakang saya tuh kadang ada juga mobil yang ikut-ikutan yang kayak mau tuh ikutin saya gitu ngebut teman-teman begitu. Jadi ada 1 atau 2 mobil lah teman-teman begitu ya kan. Kadang saya suka ngeliat di kaca yang ke belakang kelihatan ini mobil yang sama terus yang ngikutin saya teman-teman begitu ya kan. Jadi mungkin dia suka mobil warna saya agak ngejreng gitu teman-teman gitu ya. Jadi saya juga bodo amat gitu. Jadi anyway, terus udah untung nggak ada kejadian apa-apa teman-teman. Langsung saya ambil ke kiri, langsung tuh mobil-mobil yang di belakang tadi yang saya lewatin teman-teman, semuanya lewatin saya teman-teman berbalik gitu. Langsung saya cepet-cepet, saya untung nggak sampai setengah jam teman-teman ya, kilometer saya kecepatan saya cuma 70, nggak sampai 80 teman-teman ya, 70, 60, 70-an kurang lebih lah ya, 60 terlalu lambat ya, 70 saya mau ngegas nggak bisa teman-teman ya, saya ngegas tuh nggak bisa,
Jadi udah ngegas habis, tetap dia maksimum ke 70 apa 80 teman-teman gitu. Jadi kayak mobil aneh, padahal bukan nggak ada bensin lagi. Bensin saya juga baru isi di Bandung teman-teman ya. Jadi sebelum saya ke Jakarta saya udah isi penuh dulu dari Bandung teman-teman begitu ya kan. Jadi nggak mungkin ya kan. Akibatnya tuh sebetulnya tuh saya untung ada rest area yang pertama teman-teman ya, yang udah mau mendekati ke Cikarang, kurang lebih kayak 50 kilometer. Saya ingat kilometer 54 apa ya, dari pas masih di tol Bandung itu teman-teman gitu. Langsung saya ke pinggir teman-teman begitu. Waktu itu saya masih ada membership Astra World, jadi saya telepon ke Astra World teman-teman gitu. Saya tanya kenapa, akhirnya saya diem di situ selama ada hampir 1 jam teman-teman. Jadi mobil saya mungkin apa karena kepanasan teman-teman, tapi nggak keluar asap, nggak ada apa-apa teman-teman ya. Radiator semua cooling, semuanya juga full teman-teman ya. Apa tuh namanya, coolant ya, radiator coolant yang warna pink itu juga teman-teman, warnanya juga penuh teman-teman gitu. Nggak ada panas, nggak ada tanda-tanda tuh mobilnya mau meledak atau apa, enggak teman-teman begitu ya kan. Jadi tadinya kirain tuh overheating teman-teman gitu. Saya udah takutnya di depan, di kap mobil depan takutnya keluar asap atau meledak gitu. Jadi si orang Astra itu bilang, ini nggak apa? Aduh, enggak. Saya bilang enggak ada apa-apa. Jadi mobilnya tuh nggak ada apa-apa teman-teman. Begitu aneh. Ya kan, itu saya diemin aja. Terus dia suruh saya udah kurang lebih ada 15 menit apa. Suruh saya tuh buka coolant itu depan teman-teman. Tapi saya lihat itu juga dibuka juga, akhirnya pelan-pelan buka juga bisa buka teman-teman, bukannya langsung buka langsung meledak begitu, enggak ya teman-teman gitu. Jadi nggak ada masalah apa-apa, akhirnya tutup lagi. Itu udah saya diemin dulu teman-teman gitu. Jadi akhirnya coba nyalain teman-teman begitu. Dan jadi aneh ya kan, apa mungkin ini suatu intervensi dari yang di atas teman-teman ya, bahwa saya tuh gila, saya terlalu ngebut terlalu kencang teman-teman. Jadi dia bikin tuh mobil saya tuh jadi begitu teman-teman ya. Mungkin saya serius ada curiga lah teman-teman, karena nggak ada apa-apa teman-teman. Akhirnya udah tuh saya baru pulang dari situ saya baru kurang lebih ada setengah jaman lebih teman-teman, 40 menitan lah di rest area itu teman-teman ya. Rest area juga banyak tuh sepi banget teman-teman gitu. Jadi waktu itu siang-siang lah teman-teman, siang-siang udah mau menjelang sore lah ya begitu pas saya balik gitu. Jadi itu saya jalanin pelan-pelan, akhirnya udah teman-teman saya bisa. Itu juga AC saya juga mati teman-teman gitu ya. Jadi saya punya engine, mesin saya juga turun teman-teman, tuh AC saya juga mati. AC saya panas teman-teman, begitu aneh. Berarti si orang Astra itu bilang, saya kata kipas kompresornya itu, radiatornya juga mati teman-teman gitu. Terus itu udah akhirnya saya baru nyalain mobil saya teman-teman, baru balik dari itu pas udah mau masuk ke tol Jakarta teman-teman, Cikarang sana ya. Jadi itu AC bisa dinyalain teman, AC udah bisa dinyalain, dan juga mobilnya juga bisa teman-teman, saya bisa ngebut lagi balik ke 100. Tapi si orang Astra itu bilang, saya katanya jangan ngebut dulu lah katanya, mungkin maksimum 100 km lah teman-teman gitu. AC juga kalau bisa nyalain juga yang kipas jangan 2 teman-teman, kipas 1 dia sedang. Iyalah, kadang saya juga kalau udah ini saya buka jendela sedikit teman-teman, supaya itu nggak terlalu overheating atau bagaimana gitu. Jadi kadang juga suka ada kejadian aneh teman-teman gitu. Saya juga mikir pas saya udah balik teman-teman ya, pas saya udah balik saya mikir, kadang saya berdoa atau bagaimana, saya mikir mungkin ini intervensi dari yang di atas supaya saya jangan terlalu gila ngebut teman-teman gitu. Kadang-kadang saya pernah teman-teman, saya pernah ke Bandung ya, saya dari Jakarta ke Bandung waktu itu saya pagi-pagi, tapi saya ambil hari biasa yang sepi teman-teman ya. Saya bisa sampai sana 1 jam teman-teman. Dalam 1 jam 15 menit lah saya bisa dari Jakarta ke Bandung saya sampai teman-teman. Banyak orang mungkin yang nggak percaya teman-teman, tapi karena jalannya juga kosong teman-teman ya, saya pilih jalan hari yang sepi, agak pagi-pagi teman-teman. Saya ke sana ya hari biasa, jadi kontraflow, orang yang ke sana banyak yang ke Jakarta, saya ke Bandung saya sepi teman-teman begitu kan. Jadi pas saya balik ke Jakarta saya juga begitu teman-teman, saya ambil hari yang sepi, jadi saya bisa ngebut teman-teman begitu. Tapi saya juga tahu lah, lain kali mungkin untuk demi keamanan mungkin saya agak sedikit lebih mengurangin saya punya ngebut-ngebut lah teman-teman gitu ya. Anyway ya, ini cuman hanya sharing aja teman-teman. Ini juga sama lah teman-teman, saya juga kadang-kadang dalam ini airplane ini teman-teman ya, banyak hal-hal tuh kadang-kadang terjadi juga mungkin secara nggak diduga-duga lah ya. Mungkin bisa jadi juga secara mistis atau bagaimana teman-teman gitu. Mungkin ada sedikit intervensi sama yang di atas lah begitu teman-teman. Memang udah, kadang-kadang kita kalau di agama Buddha bilang memang udah nasib atau udah harus terjadi, memang agak susah mengelak teman-teman, begitu susah dihindarkan juga teman-teman. Bagaimanapun kita berusaha dengan sebaik-baiknya teman-teman, kadang-kadang juga masih bisa terjadi teman-teman gitu. Jadi kadang-kadang kita sebagai pilot ya, atau sebagai captain ya teman-teman ya, kita harus punya sedikit juga intuisi ya, dan juga cara berpikir juga yang benar dan realistis teman-teman. Selain itu
menjaga baik diri sendiri dalam sisi kesehatan dan juga mental, teman-teman gitu ya. Itu seorang pilot, teman-teman, itu seorang pilot kerjanya tuh benar-benar nggak gampang, teman-teman gitu ya. Harus bisa sehat secara fisik ya, secara fisik nggak gampang lelah, dia bisa tahan banting, teman-teman ya. Dan juga secara mental juga ya, dan juga secara sifat dan juga karakter juga dia juga harus bisa ini, teman-teman. Ini kalau saya juga tahu, teman-teman, di sebagian airlines lah ya, dia ada ngetes tuh kesehatan mental si pilot, teman-teman begitu ya. Jadi pilot itu jadi di-assess, teman-teman. Jadi misal kali dia setiap selang beberapa bulan, teman-teman, dia suka dites, teman-teman begitu. Atau mungkin ada yang komplain atau bagaimana, ini pilot kayaknya nggak sehat saat mental, atau dia marah-marah atau bagaimana di pesawat. Jadi dia bisa dikomplain, teman-teman, bisa dikomplain, dia bisa diinvestigasi, teman-teman, secara mental, teman-teman, oleh si HRD misalnya ya begitu ya. Misalnya dia harus rating setelah habis tiap flight, dia harus di rating, teman-teman ya. Oh, ini perjalanan dengan si partner pilot ini bagaimana, teman-teman ya. Dan juga dia juga vice versa, si partner pilot ini juga rating si captain, teman-teman begitu ya. Juga, oh ini kesannya bagaimana, oh nggak ada masalah, atau oh jangan-jangan si captain ini kayaknya rada-rada dia marah-marah di pesawat, atau dia ada kesan kayak belagu. Itu juga ada, teman-teman gitu ya. Kayak pernah di Korean Air ya, karena dia merasa tuh si pilot yang lebih muda itu kurang ajar, atau dia nanya, atau dia memberitahu lah ya si pilot yang tua ini. Jadi yang si pilot tua ini dia nggak seneng, teman-teman ya, dia bikin tuh, dia anggap tuh si pilot muda ini kurang ajar, teman-teman begitu ya kan, yang di sebelahnya. Umumnya ya biasanya yang pilot yang captain-nya dia lebih tua, teman-teman, kebanyakan ya umumnya ya. Yang si pilot partner ini, atau dibilang kita first officer ini, selalu lebih muda, teman-teman begitu ya. Bahkan juga ada kalau yang di A380, teman-teman, yang pesawat yang lebih besar ya, A380 ya, pesawat terbesar di dunia ya, dia bertiga, teman-teman begitu. Jadi ada first officer, ada juga yang second officer, teman-teman begitu ya. Jadi itu juga ada yang anggap tuh, oh lu lebih muda, kurang ajar, sok kasih tahu gitu, teman-teman. Itu juga bisa akibat apa, si kaptennya nggak seneng, dia tuh pas ada masalah nanti di mid air atau bagaimana, jadi dia akibatnya bisa kecelakaan gitu, teman-teman. Itu juga bisa, teman-teman, dari sisi sifat ya gitu. Anyway, banyak faktor lah, teman-teman, gitu. Banyak sekali faktor ya, teman-teman, untuk suatu plane crash ini. Saya tiap kali saya nonton episode yang baru, teman-teman, saya nggak pernah bosan, teman-teman. Jadi saya suka ngeliat, oh ini begini, ini begitu, ini begini. Ternyata tuh banyak faktor, teman-teman gitu. Tapi ada tuh dari semua ini, teman-teman, di setiap episode baru lah ya, dia berhasil untuk mengorek, teman-teman ya. Kenapa penyebabnya ya? Ada tuh patron kayak benang merahnya, sama tuh common faktornya tuh apa, teman-teman begitu. Biasanya, teman-teman, umumnya ya itu kelalaian atau mungkin kemalesan si pilotnya itu, teman-teman begitu. Jadi dia nggak mau tahu, dan juga mungkin dia pas dia lagi kecapean, atau dia pas lagi lalai atau bagaimana, itu kebanyakannya begitu, teman-teman gitu. Anyway ya, this is just my thought, teman-teman, my thoughts for sharing, teman-teman gitu ya. Anyway, thank you for watching, teman-teman. I hope you can also help me to subscribe, like, and share. Okay, bye bye.